Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sengketa tanah. Sengketa tanah adalah masalah yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menyentuh sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, sengketa ini telah memicu ketegangan yang berlangsung bertahun-tahun. Dan jangan lupa saksikan video yang berikut ini. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berbagai sengketa agraria di Indonesia. Dalam sejarahnya, sengketa yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia sangat banyak dan penyelesaiannya hingga saat ini masih sangat minim. Masih banyak sengketa pertanahan dan bahkan konflik pertanahan yang hingga saat ini masih belum ada titik temu yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Definisi sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percecokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda. Berdasarkan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KP) pada tahun 2017, dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32% dari seluruh jumlah kejadian konflik. Selanjutnya, dalam hal pemilikan lahan, masih banyak terdapat tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah. Banyak kasus penyerobotan lahan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang menyerobot tanah masyarakat, baik secara individu maupun secara adat, yang mengklaim masuk kepada wilayah operasionalnya. Bahkan lebih dari itu, hutan lindung atau hutan negara pun tak lepas dari permasalahan ini. Sebagai contoh kasus, pada tahun 2016, terjadi konflik agraria antara masyarakat Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu dengan PT Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yang beroperasi di Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Permasalahan dari konflik tersebut adalah tentang lahan yang digarap. Ternyata lahan yang digarap oleh perusahaan itu lahan peladangan dan tanah ulayat. Disampaikan bahwa lahan peladangan atau tanah ulayat tersebut sampai saat ini belum ada ganti rugi. Pada tahun 2018, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Keputusan Presiden ini dikeluarkan dalam rangka mengakomodir reformasi di bidang agraria. Termasuk di dalam keputusan Presiden ini adalah program Tanah Objek Reforma Agraria. Selama ini, dalam penanganan dan pengurusan masalah pertanahan, baik itu sengketa maupun konflik pertanahan di daerah, peran pemerintah daerah sangat minim. Bisa dibilang hampir tidak ada. Selama ini pemerintah daerah hanya fokus dalam pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan perkebunan yang tergolong besar. Di sisi lain, dalam penanganan sengketa maupun konflik pertanahan, pemerintah daerah justru terkesan setengah hati dalam menyelesaikannya. Dalam hal permasalahan pertanahan, seharusnya pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, dikarenakan seringkali keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak pas atau tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi di daerah, sehingga menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari yang mengakibatkan penyelesaiannya terkesan panjang dan berlarut-larut. Kesimpulan dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan hal-hal berikut, bahwa reformasi agraria saat ini sudah berjalan walaupun terkesan lambat. Hal ini dibuktikan dengan masih jauhnya target penerbitan sertifikat hak atas tanah dibanding dengan luas tanah yang ada di Republik Indonesia. Bahwa masih tumpang tindihnya peraturan hukum yang mengakibatkan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota atau kabupaten tidak dapat berbuat apapun dalam hal bidang pertanahan di daerah administrasinya masing-masing. Pemerintah pusat masih terkesan belum rela sepenuhnya menyerahkan urusan di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah.
Demikianlah video pembahasan kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet.